Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan anak-anakku SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, khususnya kelas 12. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap belajar dari rumah. Pada kali ini, saya Sri Mulyani, guru mata pelajaran PKN, akan menyampaikan materi yang berjudul menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat menjelaskan, mendeskripsikan pengertian good governance, prinsip-prinsipnya, dan juga bisa mengungkapkan karakteristik good governance dan dapat menganalisis aspek-aspek serta asas good governance. Demikian tujuan pembelajaran. Di samping itu, bagaimana agar anak-anak dapat mewujudkan perilaku good governance di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta bangsa dan negara. Materi pembelajarannya yaitu pengertian good governance, prinsip-prinsip good governance, karakteristik good governance, asas-asas good governance, dan aspek-aspek good governance. Pengertian good governance itu banyak sekali. Anak-anak bisa melihat dari para tokoh, kemudian dari undang-undang, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dari peraturan pemerintah. Kali ini Ibu akan menyampaikan pengertian good governance atau sering disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, yaitu suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan sebagainya sampai pada akhirnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip good governance di sini akan saya sampaikan ada 9. Yang pertama yaitu transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat, dan tegaknya supremasi hukum. Baiklah anak-anak, agar kalian dapat mengerti satu persatu dari prinsip tersebut akan saya ungkapkan. Apa transparansi itu? Yaitu dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, berorientasi pada konsensus, yaitu sebuah tata pemerintahan yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya, kesetaraan, yaitu semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambil keputusan dari pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Selanjutnya, visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan untuk mewujudkannya harus memiliki pemahaman atas kompleksitas
kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Yang ke-8, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-9, tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk dalamnya hukum-hukum yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Nah, dari prinsip tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik, yaitu ada partisipasi masyarakat, ada aturan hukum, pemerintah bersifat transparan, mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, berorientasi pada konsensus, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, penyelenggara pembangunan bervisi strategis, dan saling keterkaitan antar kebijakan. Nah, itulah karakteristik atau ciri khusus dalam pemerintahan yang baik. Selanjutnya materi yang keempat yaitu asas-asas good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum, maksud saya adalah kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Asas keterbukaan dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, informasi yang jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, hak asasi golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya, asas proporsionalitas. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Kita ingat bahwa negara kita adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Asas efisiensi, penggunaan pada sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek-aspek good governance di sini ada 4, yaitu hukum atau kebijakan, administrasi, kompetisi dan transparansi, desentralisasi, penciptaan pasar yang kompetitif. Bagaimana hukum atau kebijakan? Ini merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Karena setiap orang memiliki HAM dilaksanakan dengan menghormati HAM orang lain. Maka perlu adanya hukum. Selanjutnya yaitu administrasi, kompetensi, dan transparansi. Merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien. Yang ketiga, desentralisasi, yaitu sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang keempat, penciptaan pasar yang kompetitif ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap mikroekonomi.
Demikian tadi anak-anak tayangan dari materi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk selanjutnya, setelah Anda memahami, silahkan dikerjakan soal pilihan ganda berjumlah 10. Anda dapat memilih dari jawaban yang sudah saya sediakan, dipilih yang paling tepat dan benar. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.